Semenjak kebebasan Peggy Setiawan, banyak wartawan dari media televisi, bahkan media televisinya itu sendiri, itu berfokus headline newsnya itu kepada DPO selanjutnya, pengganti Peggy Setiawan. Bagi saya, ini adalah langkah yang kurang cerdas, dan itu harus kalian hindari, para netizen Indonesia yang masih tetap semangat mengawal kasus ini, mengawal keadilan. Kenapa saya katakan itu adalah langkah yang kurang cerdas, yaitu berfokus kepada DPO selanjutnya pengganti Peggy Setiawan. Kenapa saya katakan itu kurang cerdas? Karena justru itu hanya akan menjebak kita. Itu adalah langkah-langkah catur polisi yang justru telah dipersiapkan. Kita harus membacanya secara jeli. Kenapa ini menjadi langkah caturnya polisi? Karena begini, ketika kita berfokus kepada DPO selanjutnya ataupun pengganti Peggy Setiawan, mencari siapa pelakunya yang sesungguhnya pengganti Peggy Setiawan, maka itu artinya kita sudah masuk ke dalam perangkap langkah catur mereka. Jadi itu memang sengaja yang diinginkan polisi itu begitu. Apa? Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita berfokus kepada DPO, maka kita netizen Indonesia akan kembali disibukkan dengan satu DPO ini saja. Sedangkan kita masih punya misi yang sangat berat, yaitu apa? Membebaskan 7 terpidana lain yang masih di dalam penjara. Kenapa kita harus bebaskan? Ya jelas, kalau otak pelakunya aja Peggy Setiawan itu salah tangkap, ya kan, kemarin dibebaskan nih, itu artinya kan salah tangkap. Padahal menurut BAP Peggy Perong inilah otak pelakunya, gitu loh. Nah, kalau otaknya aja salah mereka menangkap, salah tangkap, apalagi kroco-kroco bawahnya ini. Kan bagaimanapun juga kejadian itu kan harus ada pelaku intelektual di belakangnya, kan begitu. Nah, kalau pelakunya aja salah tangkap, itu artinya kroco-kroco yang di bawahnya ini kan hanya eksekutor. Yang merencanakan itu kan si Peggy Perong kan, Peggy Perong. Ternyata salah tangkap, salah orang. Otomatis itu yang 7 di penjara, kemungkinan besar itu adalah salah tangkap, asal comot juga. Nah, itu mereka yang menjadi misi netizen tuh di situ. Mengawal keadilan 7 terpidana lain yang ada di dalam penjara. Nah, kalau kita terfokus kepada DPO penggantinya Peggy Setiawan, maka kita akan perhatian kita akan kembali ke sana. Itu kalau benar loh ya, kalau polisinya benar, misalkan nangkep DPO selanjutnya pengganti Peggy Setiawan, kalau benar mah ya syukur. Lah kalau salah, kita harus mengawal lagi mengawal lagi DPO-nya lagi. Akhirnya waktu kita habis hanya untuk DPO ini, sehingga kita lupa dengan 7 terpidana ini. Nah, itu memang yang diinginkan polisi itu di situ. Karena kalau yang 7 ini sampai kita bisa juga kawal, apalagi sampai dibebaskan, clear, masalah ini sudah clear. Ya, gitu kan. Nah, makanya kita jangan salah fokus di sini nih. Kalau sampai wartawan televisi, media televisi berfokus ke sana, dan keluarga Vina, pengacaranya keluarga Vina selalu fokus ke DPO, itu langkah yang kurang cerdas. Kita maklumi saja, karena memang wartawan televisi itu mereka bekerja, mereka digaji, kan begitu. Jadi kita maklumi aja cara kerja mereka. Sedangkan netizen boro-boro digaji, yang ada adalah mengeluarkan dana sendiri. Maka kita harus lebih cerdas, lebih efektif kerjanya, gitu loh. Bukannya kita nggak respect ya dengan korban nih, Eki dan Vina, mencari keadilan pelaku sesungguhnya, tapi kita memprioritaskan kasus per kasus, mana yang lebih utama dulu. Mohon maaf sekali lagi, bukan tidak respect ya kepada keluarga korban nih, karena ini ada orang yang masih hidup, yang ada di balik jeruji penjara, yang mana mereka harus dihukum karena bukan perbuatannya, begitu loh. Ini prioritasnya ini dulu. Kalau ini selesai baru mengungkap pelaku sesungguhnya. Itu pun sebenarnya kalau mau, itu adalah tugasnya pengacaranya keluarga Vina.
gitu loh, mengungkap pelaku sesungguhnya itu, karena kan mencari keadilan untuk Vina. Lagian kan selama ini hanya gahar, hanya berani di awal aja kan itu Hotman Paris 911 itu, dan pengacara keluarga Vina itu di awal aja dia rame, wah kayak singa di awal. Itu pun ya ramenya di media, di TV, di wawancara begitu loh kan. Tidak mau turun ke lapangan gitu loh. Coba perhatikan, pengacara ada tim Hotman Paris 911 dan pengacaranya, ada nggak tuh yang turun ke lapangan? Seperti yang dilakukan oleh netizen Indonesia atau pihak dari yang pihaknya netizen Indonesia sampai kayak Kang Deddy Mulyadi sampai turun tangan ke bawah gitu kan. Kan enggak. Mereka tuh cuma sibuk di media aja. Padahal tugas mereka jauh lebih berat daripada tugas kita sebagai netizen. Yaitu apa? Mereka tuh harus cari pelaku sesungguhnya loh. Kalau kerjanya hanya di depan media aja, konvensi pers, undang sana, undang sini di televisi, ya gimana mau menemukan fakta kalau nggak mau turun ke lapangan? Ayo turun ke lapangan itu loh. Nah, lantas kalau kita tidak terfokus kepada DPO nih netizen, apa yang harus dilakukan? Ya itu tadi, ada beberapa opsi yang bisa Anda lakukan ya. Misalkan satu, itu mengawal Sakatatal. Nah, ini Sakatatal juga harusnya bebas nih. Karena harusnya bebas nih karena dia mengacu kepada kebebasan Peggy Setiawan juga gitu loh. Itu menjadi novum baru Peggy Setiawan ini untuk Sakatatal. Nah, setelah Sakatatal, Anda juga punya opsi, yaitu apa? Seret si Aep. Cari terus, selidiki tuh si Aep dan si Dede. Karena dia orang lah nih yang memenjarakan ke-8 terpidana itu. Tanpa pengakuan si Aep, itu orang anak-anak ini nih, anak-anak kuli bangunan ini, itu nggak bisa nggak mungkin masuk penjara itu. Karena kesaksian satu-satunya kesaksian yang dipakai oleh Ibtu Rudiana, yang dijadikan dasar penyidikan, yaitu si Aep. Nah, kalau kalian mau nih kawal itu si Aep dan si Dede, cari bener-bener nih orang nih. Mungkin kalian ada yang kenal, ada sahabatnya, ada tetangganya, segera itu dicari informasinya bener si Aep. Karena dia orang ini yang paling menzalimi. Kalau dia tidak memberikan kesaksian palsu, ini kejadian orang-orang yang 8 terpidana ini nggak bakal disiksa, nggak bakalan masuk penjara. Ini gara-gara si Aep nih. Atau yang kedua, Anda juga bisa mengawal si Pasren, RT Pasren. Ini juga yang memberikan kesaksian palsu. Jelas-jelas ke-8 terpidana itu di malam kejadian kumpul di rumahnya RT Pasren. Tapi dia menghindar sendiri, nggak tahu itu dibayar berapa atau apa motifnya. Yang jelas dia tidak mau anaknya di penjara. Jadi dia mengorbankan 7 yang lainnya. Padahal jelas-jelas malam kejadian ada di rumah Pak RT. Tapi Pak RT-nya tidak mengakui kalau ke-7 ini ada di rumah Pak RT. Ya mungkin juga ada tekanan ya dari pihak aparat kepada Pak RT pasien. Itu bisa juga tuh dikawal. Atau ya kalian langsung mengawal ke-7 yang masih di penjara ini gitu. Nah, pokoknya intinya kalian untuk sementara ini jangan ngurusin dulu DPO, karena itu hanya akan menyibukkan kita semua. Akhirnya kita lalai, tidak lagi terfokus kepada yang 7 terpidana di dalam penjara. Itulah justru yang diinginkan polisi. Akhirnya DPO-nya kita sibuk lagi ke DPO, ya kan begitu. Akhirnya ini nggak keurusin yang begini, yang sini. Padahal kunci rahasia kebobrokan penyidikan ini, penegakan hukum itu ada di 8 ini nih. Kalau udah 7 orang ini nih, kalau sudah bebas ini nanti akan buka suara. Mereka akan berbagi pengalamannya kepada kita semua. Akhirnya kita menjadi lebih hati-hati gimana ketika nanti kita misalkan kita berdoa nggak sampai kejadian, ya paling nggak akan dibongkar tuh kebusukan penyidikan itu seperti yang dilakukan oleh Sakatatal. Ayo netizen, perjuangan belum selesai, kerja cerdas, jangan asal-asalan ya. Kalau bisa kita opini kita menyatu gitu loh, jangan kemana-mana gitu loh. Satukan misi kita, satukan visi kita. Tapi kita harus tetap kerja cerdas, jangan ngasal, jangan ngehoax, jangan cocokologi dan kait-kaitan, jangan. Kita kerja berdasarkan faktual aja ya. Terima kasih.